Hai Tribuners, senang sekali saya Injilita Karur dapat berjumpa dalam Tribun Podcast Notebell. Hari ini Tribuners kita akan berbincang mengenai tema kita yaitu adalah bagaimana pencapaian kinerja BNI Kantor Wilayah 11 yang ada di Manado di tahun 2021 dan bagaimana melihat peluang dan tantangan di tahun 2022. Tentunya Tribuners, saat ini saya bersama dengan pemimpin BNI Kantor Wilayah 11, yaitu bersama dengan Bapak Irwan Eka Putra. Halo Pak Irwan. Halo Mbak Injil. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat selalu. sehat selalu. Iya. Oke. Nih Pak, kita akan membahas mengenai tema kita ya Pak hari ini, yaitu bagaimana BNI atau pencapaian kinerja BNI Kantor Wilayah 11. Nah, mungkin Pak bisa jelaskan seperti apa sih evaluasi kinerja BNI tahun 2021? Oke, terima kasih Mbak Injil ya. Mungkin izin boleh buka Oke, masker ya. Kita sudah vaksin ya Pak ya? Oke ya, biar jelas suaranya ya. Di tahun 2021 secara keseluruhan BNI resultnya cukup bagus. Kemarin juga udah disampaikan oleh beberapa manajemen BNI bahwa di tahun 2021 ini kita laba yang kita peroleh cukup bagus dibanding 2020. Kemudian tapi masih banyak perlu improvement, terutama ke arah digital mindset kepada para nasabah. Nah, ini juga sebagai dampak dari pandemi yang udah 2 tahun lebih ini kita alami. Seperti itu. Memang di pandemi ini ya Pak ya, terkait tentang COVID-19 nih Pak. Terkait dengan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mulai terasa di penghujung tahun 2021. Apakah sudah ada gambaran sudah tergambar di kinerja bisnis BNI wilayah 11 ini Pak? Oke, BNI wilayah 11 sendiri meliputi ada 4 provinsi sebenarnya. Ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dan bagi kami di penghujung tahun kemarin sangat terasa sekali, apalagi pemerintah daerah sangat jelas dalam penyelesaian dan penuntasan penyebaran COVID, baik melalui program yang dicanangkan oleh pusat atau kebijakan dari pemerintah daerah sendiri, khususnya di Sulawesi Utara itu utama. Kami sangat mengapresiasi beberapa kebijakan pemerintah daerah dan penerapan PPKM dengan mempertimbangkan aktivitas kegiatan ekonomi dan pengusaha yang ada di sekitar daerah yang kami ada BNI-nya, dan itu sangat membantu untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tiap daerah tersebut. Wah, jadi cukup banyak juga ya Pak ya tempat-tempat wilayah-wilayah yang ada ya Pak ya? Betul. Nah, bagaimana nih Pak kalau untuk indikator-indikator bisnis wilayah 11 dan juga di tahun 2021 dan juga kontribusi BNI terhadap perbaikan dan peningkatan ekonomi daerah pasca pandemi, kan baru-baru kan ya di tahun-tahun lalu itu memang cukup, untuk pandemi COVID-19 itu memang lagi naik-naiknya Betul. Pak. Dan sekarang juga sementara juga kita lagi dalam masa-masa seperti ini. Nah, itu bagaimana nih Pak? Oke, kalau pertumbuhan ekonomi sendiri, khususnya di wilayah 11, BNI wilayah 11, khususnya Sulawesi Utara dan Maluku, ini juga sebagai penopang ekonomi ya, penopang ekonomi nasional selain Papua dan Kalimantan, yang berdampak juga terhadap kinerja dari BNI wilayah 11 sendiri. Untuk penyaluran kredit, khususnya business banking, itu kami tumbuh sekitar hampir 15%. Kemudian kredit consumer bankingnya tumbuh 22%. Dan perhimpunan dana pihak ketiga kami dan tabungan tumbuh sekitar 6%. Jadi cukup baik selama ini di tahun 2021. Kemudian juga sejalan dengan program pemerintah untuk melalui pemulihan ekonomi, khususnya UMKM ya. Iya, UMKM. Kemudian Itu ada kredit usaha rakyat. Kami sendiri membuku peningkatan 46%. 46% untuk penyaluran KUR di tahun dibanding tahun 2020. Jadi kami untuk target sendiri yang ditetapkan oleh kantor pusat sendiri untuk penyaluran KUR kami bisa penuhi di bulan November 2021 sudah tercapai 100% lebih. Kemudian juga
kami mendorong juga percepatan pemulihan ekonomi, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya itu lewat kegiatan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia, serta dalam event Pelangi Sulawesi. Jadi kami mengundang para UMKM yang ada di masing-masing daerah untuk berkontribusi, sehingga juga ikut memberikan bantuan kepada mereka agar ekonominya yang akibat dampak COVID kemarin agak turun. Kami berusaha untuk membantu untuk membangkitkan kembali dengan ada berbagai kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di daerah kami. Seperti itu, Mbak Injil. Oke, jadi untuk UMKM sangat menarik ya Pak ya. Betul. Irwan, karena di UMKM ini kita butuh juga ada edukasi, pengembangan juga, dan untuk bawah UMKM juga bisa terjun langsung untuk berjualan di marketplace lainnya ya Pak. Iya, karena kan UMKM ini yang mungkin yang sangat berdampak ya teman-teman dari pengusaha UMKM ini. Karena banyak yang tutup, ada kemarin yang PPKM, sehingga kan mereka tidak bisa berusaha. Sehingga kita berusaha untuk membangkitkan kembali dengan membuat event-event untuk membantu pengusaha UMKM ini. Gitu. Itu sudah dimulai dari tahun 2021? Sebenarnya udah dari awal, sejak mulai pandemi sudah kita mulai dan kita sampai sekarang dengan adanya level PPKM, nah kita berusaha pelan-pelan untuk membangkitkan kembali, tapi tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah. Gitu. Menarik banget ya Pak Irwan. Iya, jadi memang sudah di tahun 2019 ya, awal-awal sementara COVID. Jadi sudah ada bimbingan juga ya Pak ya. Menarik banget nih Tribuners. Nah, untuk bagaimana BNI nih Pak melihat peluang dan juga tantangan di tahun 2022. Sembari kita sudah melihat kan ya kinerja di tahun 2021, dan ini kita akan melihat tantangan dan juga peluang di tahun 2022 untuk BNI di wilayah 11. Oke, bagi kami di tahun 2022 ini sangat-sangat challenging sekali ya. Karena harus mulai dari perubahan kebiasaan dari masyarakat, pola transaksi dan pola bisnis. Karena memang tidak kita pungkiri bahwa pandemi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya mungkin begitu juga menurut saya semua sektor usaha dengan adanya pandemi ini harus tetap melakukan inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan ya. Di tahun 2021 kami belajar banyak hal dan kemudian kami juga sangat optimis dengan kondisi dan iklim bisnis di tahun 2022 ini. Beberapa hal yang positif di tahun 2021 akan kami lanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2022 ini. Juga nantinya kami juga akan membangun fasilitas gedung yang digunakan untuk sarana informasi dan layanan transaksi bagi pelaku-pelaku usaha ekspor yang ada di daerah yang namanya ada nanti BNI Ekspora. Nah, kami juga ini juga meningkatkan, salah satunya meningkatkan UMKM juga salah satunya meningkatkan UMKM dengan membantu mereka buat melakukan ekspor ke negara-negara lain gitu ya. Kemudian juga kami sehubungan dengan perubahan pola transaksi dari kebiasaan yang biasanya manual datang ke kantor, juga kami berusaha untuk meningkatkan transaksi non tunai, digitalisasi, dan ini juga sekaligus peluang bagi kami karena tidak gampang juga merubah mindset masyarakat yang biasa sering datang ke bank. Kemudian kita untuk mengurangi aktivitas perputaran uang, ya, sehingga kita harus berubah ke digitalisasi. Kemudian juga optimalisasi potensi bisnis dari peluang kami dengan meluncurkan BNI New Mobile Banking yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi. Dan sebelumnya juga terima kasih buat Tribun News yang sudah bersinergi dengan BNI untuk menginformasikan BNI New Mobile Banking ke masyarakat. Jadi
kerjasama kita, mungkin lihat di setiap harinya di koran Tribun juga ada tentang BNI ya. BNI. Terima kasih buat Tribun juga. Kemudian karena New Mobile Banking ini juga salah satu produk kami yang untuk memutus penyebaran mata rantai COVID. Ya, karena selama ini kita pakai uang tunai segala macam, tapi dengan mobile banking kita tidak perlu uang tunai lagi. Karena kan uang tunai ini ya biasa udah berjalan kemana-mana gitu, udah berpatangan. Nah, kita untuk menghindari penurunan COVID juga kita bantu dengan mobile banking BNI. Dan saat ini pengguna BNI New Mobile Banking kami sudah lebih dari 305.000 user. Wilayah 11 ya. Banyak ya, wilayah 11 dan kami juga, tapi itu belum semua. Nanti akan kami tingkatkan lagi untuk peningkatan New Mobile Banking yang ada di BNI. Jadi memang kalau untuk mobile banking ini jadi lebih mudah nasabah ya Pak ya. Kalau mau belanja tinggal pesan aja langsung di mobile banking ya Pak ya. Langsung sudah Tribuners tidak perlu lagi susah-susah pergi ke luar untuk berbelanja karena sudah bisa transaksi lewat mobile banking. Iya, dan semuanya di New Mobile Banking semua ada. Ya. Semua ada. Mau apa aja Pak? Ada bisa. Ya. Kalau mau ngasih kado pun bisa lewat. Kasih kado pun bisa lewat New Mobile Banking. Bagaimana itu Pak kasih kado? Nah, di mobile banking kita ada fiturnya My Kado. Jadi kalau misalnya kado bisa ngirim transfer ke pemilik atau yang kita mau kasih. Ya. Iya, betul. Ngisi pulsa segala macam, transfer antar bank, transfer luar negeri pun sudah bisa lewat BNI ini mobile banking. Jadi kalau yang di jauh-jauh nih Pak mau kasih kado, tinggal langsung aja transfer ya. Iya, Waduh, mantap banget betul, itu Pak. Betul. Sudah bisa langsung serba digital ya Pak ya. Menarik banget ini. Iya. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri itu Pak, yang tadi Bapak bahas juga mengenai pembangunan, apakah itu segera akan di tahun ini Pak? Rencananya kita di tahun ini, kita memang karena BNI sendiri menggalakkan BNI Explora tersebut, nanti di gedung tersebut akan kami siapkan seperti layout atau seperti supermarket yang nantinya produk-produk UMKM kami akan kami tampilkan di sana, sehingga orang juga bisa melihat dan berminat untuk kita membantu untuk penjualannya juga gitu. Jadi mereka kita bantu untuk dalam negeri ataupun di ke luar negeri. Ya. Karena mungkin masih banyak teman-teman pelaku UMKM ini yang belum mengerti cara bagaimana menjual produk mereka dan lain-lain seperti itu. Itu nanti ada ini ya Pak, pembinaan juga ya? Ada. Jadi untuk para nasabah bisa diberitahukan ya Pak. Betul. Jadi tidak perlu lagi diragukan ya Pak. Betul. Nah ini nih Pak, tentang apakah kedepannya nih BNI akan lebih fokus ke pengembangan transaksi digital nih Pak? Menurut saya sih semua penting untuk difokuskan ya, dan ditingkatkan. Tapi apa yang telah kami mulai dengan tingkatkan dan peluang transaksi non cash ini sangat besar potensi pasarnya. Ambil contoh transaksi merchant secara year on year kami tumbuh sebesar 21%. Kemudian di Q4 terhadap Q3 tumbuh sebesar 28%. Ya, jadi ini menjadi peluang dan modal kami di tahun 2022 ini. Hal-hal yang kami capai tidak lepas dari kerjasama dan sinergi dengan stakeholder yang ada di daerah, baik masyarakat, nasabah, pelaku usaha, pemerintah, dan tentu mitra bisnis kami, termasuk Tribun Manado, yang kami selama ini bersinergi cukup baik dengan Tribun Manado. Seperti itu. Waduh, menarik banget nih Pak, mengenai pembahasan kita tentang kinergi di tahun 2021 dan juga melihat peluang dan juga tantangan di tahun 2022. Apalagi sekarang sudah semuanya udah kerasa udah lebih ke digital ya Pak. Betul. Dan saat ini nih Pak, saya Injil bersama Bapak Erwin, Pak Irwan saat ini sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado, dan ini berada di kantor wilayah 11. Nah ini tadi Injil lihat juga kan, sementara lihat nih Pak, untuk dari suasananya juga, dari ATM juga berbeda dari yang lain nih Pak. Bisa dijelaskan nih Pak untuk suasana yang ada.
karena kami fokus ke digital, Ya. jadi kami membuat outlet yang namanya DigiBrand. Digital. Ya, digital brand sebenarnya. Digital brand. Jadi semua transaksi dilakukan melalui digital. Jadi di sini kami membuat suasana seperti di kafe, kemudian Iya. sini tidak ada teller segala macam. Jadi semuanya digital. Semuanya digital. Semua ya? digital. Nah, sehingga juga mesin-mesin di sini juga ada BNI DigiCS namanya. DigiCS. Ini pengganti customer service. Oh, Kenapa namanya DigiCS itu? DigiCS, Digital Customer Service. Digital Jadi customer mau ganti kartu, mau dan lain-lain tuh bisa di sini. Oh, bisa langsung ya Iya, Pak ya? buka rekening pun bisa di sini. Hanya cukup KTP saja, Iya. bisa langsung keluar kartu ATM. Oh, jadi hanya bawa KTP, Iya. tidak perlu lagi ke teller ya? Nggak perlu Sudah ada GCS ya? Iya, ke customer CS, service, iya. customer service Langsung bisa ada di buka sini. rekening di sini. Waduh, menarik banget ya Pak. Makanya itu arah kami memang ke arah ke digital. Ke arah digital. Terus bisa lagi buka-buka, terus sambil ngopi-ngopi Ngopi-ngopi Pak. ya, sampai makan, kongko-kongko dengan teman-teman iya, gitu. ngobrol-ngobrol Iya. dengan teman dan juga suasananya juga modern, Betul. anak-anak muda, milenial Betul. sekali ya Betul, Pak ya. betul. Wah, menarik banget nih Tribunas. Saya sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Irwan. Saat ini Tribunas di Mobile Podcast mengenai kinerja dan juga peluang-peluang yang ada di tahun 2022. Nah, Tribunas senang sekali saya Injilita Karur bisa berbicara dengan Pak Irwan pada saat ini. Namun Tribunas, untuk sekalian closing statement kita pada hari ini Tribunas, mungkin Bapak bisa terkait HUT ya, HUT Tribun Manado. Ada pesan dan kesannya untuk Tribun Manado nih Pak. Oke, saya mewakili BNI kantor wilayah 11 mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Rusidianto dan tim atas sinergi dan kolaborasi selama ini. Kami berharap sinergi ini dapat ditingkatkan karena beberapa sinergi yang sangat baik melalui ada antara lain Tribun Baku Dapa, yaitu wawancara eksklusif dengan program pemulihan ekonomi Sulut dengan Tribun juga, kemudian Tribun Business Talk, ya, ada kita juga seperti program KUR dan program Agen 46, dan hari ini juga kita sama-sama dalam kegiatan Tribun Podcast. Yes. Dan saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 ya. Ya, 13 Yang Pak. ke-13 buat Tribun Manado. Semoga semakin sukses dan bersinergi terus dengan BNI dan sinergi dengan masyarakat Sulawesi Utara. Semoga Tribun tetap menjadi media utama pilihan bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Mungkin sebagai penutup saya boleh berpantun sedikit ya. Oh, boleh, ya? silakan Pak. Hari libur pergi ke kebun. Aduh, apa tuh Pak? Jangan lupa bawa nasi padang. Oke, nasi padang. Selamat ulang tahun buat Tribun. Tribun Manado semakin disayang. Asik, Pak. Sukses buat Tribun Manado. Oke, mantap sekali pantunnya ini Pak. Ya. Aduh, terima kasih Pak Irwan Sama-sama, untuk hari ini sama-sama. Pak, untuk podcast mobile ini di Tribun Sama-sama Mbak Manado. Injil. Ya. Oke. Baiklah Tribunas, demikianlah Tribun Podcast Mobile kali ini. Nantikan Tribun Mobile Podcast lainnya, Tribunas tentunya bersama saya Injilita Karul dan para narasumber kita nanti berikutnya. Dadah Tribunas.